Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Semangat, salam semangat. dan bahagia. Bahagia. Pemirsa semuanya, perkenalkan saya Dila Kusumawati, CGP dari Kabupaten Magelang. Dan di sebelah saya, Ibu Himatul Mustaringah dari CGP Kabupaten Magelang Angkatan 4. ya, di sini kami akan berbincang-bincang, membahas tentang bagaimana pengembangan diri, mengembangkan orang lain, memimpin pembelajaran, mengembangkan manajemen sekolah, mengembangkan sekolah dengan Ibu Himatul. Kita mulai dari yang pertama. Iya, siap. Ikuti kita. Oke. Ibu Himatul, Iya. bagaimana Ibu merencanakan pengembangan diri dan orang lain? Monggo Iya. silakan bercerita Iya. pengalaman panjenengan. Oh iya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dila. Setelah kemarin saya menceritakan hal apa yang masih perlu saya tingkatkan, saya di situ menyebutkan bahwa saya masih perlu meningkatkan dalam bidang IT. Maka rencana saya ke depan sebelum saya menggerakkan orang lain, saya ingin tergerak kemudian bergerak untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal IT. Bisa saya belajar otodidak, juga tidak segan-segan untuk belajar dari orang lain. Bisa dari mungkin komunitas atau seminar, diklat-diklat online tentang IT. Kemudian saya juga ingin meningkatkan public speaking karena saya memang merasa bahwa kemampuan saya untuk public speaking itu masih kategori level rendah, jadi saya ingin sekali bisa menguasai tanpa ada perasaan grogi atau gugup begitu. Ya, seperti ini saja public speakingnya kurang, apalagi Iya, nanti kalau sudah meningkat public Amin, speakingnya amin, nggak iya. bisa berhenti Waduh. ngomongnya nanti Mbak Iya, Ima. iya. Oke, bagus sekali. Iya. Kemudian bagaimana panjenengan berupaya untuk mengaplikasikan memimpin pembelajaran? Oh iya, memimpin pembelajaran dimulai dari saya menciptakan pembelajaran yang nyaman, merdeka belajar bagi siswa ya. Kemudian saya selain menciptakan pembelajaran itu, saya juga berkolaborasi dengan pihak lain, guru lain ya. Dalam hal ini, selain dalam kelas, saya juga masih perlu meningkatkan kegiatan refleksi. Kadang-kadang saya hanya meningkatkan ini, tapi kemudian saya lupa merefleksikan, oh ya, sejauh mana saya sudah betul apa belum dalam praktiknya, apakah kacamata saya itu sudah betul, mungkin menurut saya sudah baik, menurut orang lain kok kurang baik. Jadi saya perlu mengadakan refleksi pembelajaran, perbaikan yang berkualitas, belajar yang berpusat pada murid. Jadi saya dan teman-teman itu mengadakan kegiatan refleksi setelah pembelajaran. Begitu Bu Dila. Oh, gitu ya, ya. Kemudian berikutnya, bagaimana Mbak Hima mengaplikasikan memimpin pengembangan sekolah? Iya, memimpin pengembangan sekolah ya. Dalam hal ini saya mengoptimalkan, ingin merencanakan itu mengoptimalkan peran orang tua siswa dalam pengembangan sekolah, baik secara pembelajaran maupun pengembangan sekolah. Misalnya karena di sekolah saya tingkat SD, kemudian fasilitasnya memang kurang memadai di sekolah saya. Maksudnya sekolah kami bangunannya luas, cuma memang kami belum memiliki pagar, dan itu tentu saja membuat kami was-was karena namanya keamanan belum terjamin. Nah, kemudian saya beserta pihak sekolah itu menggalang bekerja sama dengan komite. Ayo bagaimana kita mengembangkan sekolah kita supaya lebih maju. Kita mau menambah fasilitas apapun, kalau belum ada pagarnya, saya itu jujur was-was. Sebenarnya ingin membuat taman ini itu, tapi karena lingkungan kami belum ada pagarnya, jadi terus terang kami belum berani. Oh, gitu. Karena kami sudah
merintis taman kecil-kecilan pakai pot yang dikumpulkan oleh anak. Itu setiap sore itu hilang karena anak-anak kami juga di lingkungan sekitar itu main bola di lapangan sekolah, kemudian rusak. potnya dijadikan Ketendang. gawang, nah kemudian ketendang atau lupa tidak mengembalikan, akhirnya lama-lama terkikis habis ya. Dan juga kalau sore itu kadang ada warga sekitar yang menggembala kerbau di situ di lapangan kami. Jadi memang pernah berapa kali itu tanaman dalam pot yang besar-besar juga dimakan hilang. kebo. Iya, dimakan kebo. Pagi-pagi sudah nggak ada daunnya, udah gundul. Jadi gitu. saya untuk tahun depan kebetulan saya juga bendahara BOS, jadi mengalokasikan, saya ingin bekerja sama dengan komite untuk menggalang dana untuk pembuatan pagar. Jadi misalnya nanti uang dari siswa wali murid terkumpul misalnya untuk pembuatan pagarnya, kemudian bosnya kami tinggal melengkapi besinya. Karena kalau semuanya dari bos tidak bisa, karena kan ada pos-posnya maksimal persen untuk perawatan, maksimal untuk honor, gaji, wiyata begitu. Jadi mari kita bersama-sama merintis itulah. Nanti rencana saya kalau semuanya sudah tercover oleh pagar, nah itu baru kita ingin menambah taman, ingin membuat kolam kecil. Jadi aliran air wudhu dari tempat wudhu siswa itu supaya airnya tidak mubazir, dialirkan ke kolam. Jadi kalau di tempat wudhu kan tidak ada aktivitas cuci tangan, jadi airnya kan murni itu. Jadi supaya tidak mubazir. Rencananya seperti itu. Tapi langkah pertama saya ingin mengembangkan pagar dulu supaya aman begitu, Bu Jila. Iya, bagus. Semoga berhasil. Amin. Lanjut dengan yang terakhir. Siap, bagaimana memimpin manajemen sekolah? Iya, terima kasih. Memimpin manajemen sekolah. Setiap sekolah itu kan pasti punya visi misi ya, yang terpampang di sekolah ya. Visi misi itu pasti perwujudannya itu tidak mutlak seujuk-ujuk terwujud. Butuh kerjasama antara siswa, guru, orang tua, kepala sekolah dan pihak terkait. Nah, saya ke depan ingin bisa memimpin upaya-upaya mewujudkan visi sekolah melalui kegiatan yang positif, yang berpusat pada siswa juga. Titik beratnya tetap pada siswa walaupun sepertinya itu untuk sekolah. Contohnya misalnya visinya itu kan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas. Jadi sebelum cerdas kita harus berakhlak mulia dulu, karena nggak ada imtaknya itu seperti betul ya. Jadi apa gunanya sih ilmu tinggi-tinggi tapi kalau tidak dilandasi dengan imtak tadi, betul. Jadi baru dilanjut iptek. Nah, betul, imtak dulu baru iptek. Jadi kalau sudah punya pondasi imtaknya, insya Allah kepinterannya itu nanti akan terarah. Nah, gitu. Jadi, melalui hal-hal yang kecil saja, misalnya setiap istirahat pertama dijadwalkan untuk sholat duha, kemudian sebelum pembelajaran membaca surat-surat pendek, kemudian setiap hari Sabtu, kalau dulu sebelum ada pandemi, sekolah kami itu selalu melaksanakan mujahadah. Jadi ada siraman rohani, membaca Asmaul Husna, kemudian siraman rohani oleh guru agama. Itu diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6 dan semua guru di musola. Begitu. Kemudian kalau pas musim Ramadan, bulan Ramadan, kami selalu menyempatkan walaupun 1 kali dalam 1 bulan Ramadan itu untuk buka bersama, kemudian tarawih bersama, tadarus bersama. Jadi intinya kami imtak dulu lah. Kemudian setelah itu seperti yang tadi saya ungkapkan di mengembangkan diri dan orang lain, kita setelah imtaknya terpenuhi itu kemudian kita jangan lupa juga duniawinya, maksudnya untuk belajarnya anak tetap harus penting. Kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang menarik. Jadi seolah-olah anak itu sebenarnya tidak sedang belajar, seolah-olah mereka sedang bermain. Jadi mereka itu menikmati, tapi sebenarnya di situ kita sedang menanamkan benih-benih ilmu gitu. Jadi
anak tidak yang tertekan Iya. begitu. Betul. Mm-mm. Ini filosofinya Ki Hajar Dewantara, betul. bermain sambil belajar sesuai Iya. dengan kodrat alam. Iya, kodrat anak juga Iya, ya, kodrat zaman. alam, kodrat zaman sesuai dengan kodratnya anak. Kita Iya. tidak memaksakan Tidak kehendak, memaksakan. tetapi kita berpihak pada anak, kita mengembangkan anak, potensi anak dengan maksimal. Iya. Itu Mbak Hima percakapan Iya. kita hari ini Iya. tidak terasa, Iya. sudah berlangsung lama. Iya. Begitu pemirsa, sampai bertemu kembali dengan kita pada pembicaraan yang akan datang. Ya. Salam guru Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.